Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai teori pembelajaran dalam psikologi. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diah Ayu Widyastuti, kemudian ada teman saya Ismaya Marianis, kemudian ada Musmirotun, lalu ada juga Nur Aini, dan yang terakhir ada Farhan Fandiansyah. Pada teori pembelajaran dalam psikologi terdapat dua submateri. Yang pertama yaitu teori-teori stimulus respon, yang kedua yaitu teori-teori kognitif. A. Teori-teori stimulus respon. Teori yang berawal dari hasil eksperimen seorang ahli fisiologi dari Rusia, yakni Ivan Pavlov yang melakukan percobaan pada seekor anjing. Teori stimulus respon memiliki dasar pandangan mengenai perilaku berbahasa, bahwa berbahasa dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan berupa aksi yang segera menimbulkan respon atau reaksi yang berupa gerak balas. Baik, pada teori stimulus respon yang pertama yaitu teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Teori pembiasaan klasik ini merupakan teori pertama dalam kelompok teori stimulus respon. Teori ini dikemukakan secara kebetulan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1848 hingga 1936. Teori ini ditemukan secara kebetulan oleh Pavlov saat sedang mengkaji proses pencernaan pada hewan, yaitu pada seekor anjing. Pada saat anjing ingin makan, anjing itu selalu terlebih dahulu mengeluarkan air liurnya. Begitupun saat anjing itu melihat makanan, air liurnya selalu terlebih dahulu keluar sebelum dia makan. Setelah melihat hal tersebut, Pavlov pun merancang suatu eksperimen dengan cara segera membunyikan lonceng sebelum anjing diberikan makanan. Maka berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap anjing tersebut, muncullah 4 elemen yang selalu muncul dalam teori pembiasaan klasik, yaitu yang pertama ada stimulus yang tidak dibiasakan atau STD, kemudian yang kedua ada respon yang tidak dibiasakan atau RTD, kemudian yang ketiga ada stimulus yang dibiasakan atau SD, dan yang terakhir yang keempat yaitu respon yang dibiasakan atau RD. Hasil eksperimennya, Pavlov beranggapan bahwa pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Namun, banyak pakar psikologi modern yang beranggapan berbeda, yakni pembelajaran bukanlah rangkaian respon yang dibiasakan, tapi merupakan hasil dari usaha yang diatur secara kooperatif oleh seluruh bagian yang terlibat dalam pembelajaran. Pembiasaan klasik ini mengemukakan bahwa kemampuan seorang untuk membentuk respon-respon yang dibiasakan berhubungan erat dengan jenis sistem yang digunakan. Teori ini percaya adanya perbedaan-perbedaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar. Respon yang dibiasakan ini dapat diperkuat dengan ulangan yang teratur dan intensif. Maka bagi Pavlov, respon yang dibiasakan adalah unit dasar pembelajaran paling baik. Kemudian teori yang kedua yaitu teori penghubung dari Thorndike. Teori penghubung ini diperkenalkan oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 hingga 1919, yakni seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Teori yang dimulai dengan sebuah eksperimen yang disebut trial and error, yakni eksperimen yang dilakukan terhadap seekor kucing di dalam sebuah sangkar besar. Keadaan sangkar tersebut hanya bisa dibuka dari dalam, maka kucing dimasukkan ke dalam sangkar dan ditutup hingga akhirnya kucing itu dapat membuka pintu sangkar dengan segera tanpa harus mencakar seperti pertama kali. Berbekal hasil eksperimennya tersebut, Thorndike berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu proses menghubung-hubungkan di dalam sistem saraf dan tidak ada hubungannya dengan insight atau pengertian. Maka teori pembelajarannya disebut connectionism atau SR. Bond teori yaitu teori gabungan stimulus dan respon. Maksud dari yang dihubung-hubungkan dalam sistem saraf adalah peristiwa-peristiwa fisik dan mental dalam proses pembelajaran, yakni segala hal yang dirasakan dengan pikiran, serta segala rangsangan dan gerak balas yang ada. Kedua peristiwa ini dihubungkan dalam beberapa macam gabungan, yaitu yang pertama, peristiwa mental dihubungkan dengan peristiwa fisik. Yang kedua, peristiwa fisik dihubungkan dengan peristiwa mental. Yang ketiga, peristiwa mental dihubungkan dengan peristiwa mental. Kemudian yang terakhir yaitu peristiwa fisik dihubungkan dengan peristiwa fisik. Berdasarkan hal tersebut, maka Thorndike merumuskan dua kaidah atau hukum pembelajaran yang utama, yaitu yang pertama ada the law of exercise, yaitu hukum latihan. Kemudian yang kedua ada the law of effect, yaitu hukum akibat. Kemudian yang ketiga ada teori behaviorisme dari Watson. Teori ini merupakan kelanjutan dari teori pembiasaan klasik Pavlov.
namun dalam bentuk baru dan lebih terperinci serta didukung oleh eksperimen baru, yakni dengan binatang dan anak kecil. Teori behaviorism ini pertama kali diperkenalkan oleh John Watson pada tahun 1878 hingga 1958, yakni seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Menurut behaviorisme yang dianut oleh Watson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku, maka sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Menurut teori ini, yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan atau stimulus dan gerak balas atau respon. Sedangkan hal-hal yang terjadi dalam otak tidak berkaitan dengan kajian. Maka dalam proses pembelajaran menurut Watson, tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Kali ini, Watson membuktikan kebenaran teori behaviorism-nya melalui sebuah eksperimen terhadap manusia, yakni seorang bayi berumur 11 bulan. Seorang bayi yang pada awalnya tidak takut terhadap binatang seperti tikus ataupun kelinci. Selanjutnya, Watson memulai proses pembiasaan dengan cara memukul sebatang besi dengan sebuah palu setiap kali bayi tersebut mendekati dan ingin memegang tikus dan kelinci. Akibatnya, bayi tersebut menjadi takut terhadap semua benda berbulu putih, termasuk jaket dan topeng Sinterklas. Berdasarkan eksperimen tersebut, Watson menyatakan dia berhasil membuktikan bahwa pembiasaan dapat mengubah perilaku seorang secara nyata. Pembelajaran menurut teori behaviorisme ini, Watson mengemukakan dua prinsip penting dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada resensi prinsipal atau prinsip kebaruan. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi prinsipal atau prinsip frekuensi. Saya akan menjelaskan tentang teori kesegaran dari Guthrie. Jadi dalam teori ini, kesegaran merupakan kunci pembelajaran dan bukannya penguatan. Guthrie juga menekankan bahwa penguatan tidaklah begitu penting karena penguat itu hanya berfungsi sebagai satu faktor yang mencegah organisme mencoba respon yang lain. Menurut Guthrie, perlu juga diingat bahwa suatu pola stimulus akan mencapai puncak kekuatan hubungannya pada waktu stimulus itu berpasangan dengan satu respon untuk pertama kalinya. Guthrie berpendapat bahwa pembelajaran tidak berlangsung secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur, tetapi secara coba tunggal. Oleh karena itu, latihan dan pengulangan diperlukan untuk membiasakan stimulus baru untuk menimbulkan respon yang dikehendaki. Jika respon yang dikehendaki ini terjadi berulang-ulang, maka organisme akan kurang cenderung untuk memberikan respon yang lain. Contohnya dalam pembelajaran bahasa asing. Setiap bagian dari kalimat yang betul harus diusahakan agar berhubungan stimulusnya, sehingga sebuah kalimat yang betul akan berkembang memulai latihan. Selanjutnya ada teori pembiasaan operan dari Skinner. Di dalam teori ini, Skinner melakukan eksperimen dan Skinner menarik kesimpulan dari eksperimen tersebut bahwa penguatan selalu menambah kemungkinan berulangnya suatu perilaku. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa penguatan harus cepat dilakukan sebelum tingkah laku lain mengganggu dan agar hasil yang maksimal dapat diperoleh. Selanjutnya, karena penekanan akan perlunya penguatan juga akan menjadi dasar teori ini, maka teori pembiasaan instrumental ini sering disifatkan oleh model SRR, yaitu Stimulus Response Reinforcement. Menurut Skinner, yang paling penting yang harus diperhatikan adalah hubungan antara stimulus dan respon yang langsung dapat diamati. Jangan memikirkan hubungan mental di antara keduanya, karena hubungan-hubungan mental itu tidak dapat diamati. Selanjutnya, ada teori pengurangan dorongan dari Hull. Hull selalu menekankan pentingnya atau perlunya dorongan utama dan dorongan yang diperoleh untuk menimbulkan respon dalam pembelajaran bahasa. Menurut Hull, kebutuhan organ utama sesuatu keperluan akan menimbulkan dorongan utama, yaitu keadaan tegang pada saat-saat tertentu, dan di sini pengukuhan itu tidak diperlukan karena pengukuhan dapat mengurangi dorongan utama ini. Upaya untuk memperkuat dorongan utama yang diperlukan adalah pengurangan rangsangan yang berhubungan dengan dorongan utama itu. Setiap rangsangan yang kuat dapat berlaku sebagai satu dorongan atau satu tenaga motivasi dan menjadi dorongan utama.
Dorongan utama ini sering dihubungkan dengan rangsangan yang netral, misalnya kekhawatiran. Di sini kekhawatiran akan memiliki kekuatan sebagai dorongan kedua yang mempengaruhi pembelajaran. Jika dorongan kedua ini yang telah bertindak sebagai dorongan yang diperoleh dapat dikurangi dengan cara memberikan pengukuhan kedua dalam bentuk meningkatkan keyakinan, maka dorongan utama dapat diperkukuh. Teori Hull ini mempunyai tujuan utama untuk memprediksi perilaku dan mendeskripsikan perilaku. Upaya untuk mencapai tujuan ini suatu sistem hukum yang pasti harus dibuat berdasarkan kesimpulan yang dapat diuji dengan eksperimen. Selanjutnya yaitu teori mediasi dari Osgood. Teori mediasi atau penengah atau mediation theory pertama kali diperkenalkan oleh Charles Egerton Osgood pada tahun 1953 dan 1962. Teori mediasi atau penengah seperti yang disarankan oleh Osgood menjelaskan pembelajaran menurut rumus stimulus, respon mediasi, stimulus mediasi, respon. Menurut rumus ini, respon mediasi dan stimulus mediasi terjadi pada otak atau organ manusia. Menurut rumus ini, organ tidak hanya diserang oleh satu stimulus utama tertentu saja pada satu saat tertentu, tetapi juga diserang oleh beberapa stimulus tambahan yang terdapat di sekitar stimulus tambahan yang terdapat di sekitar stimulus utama tadi secara serentak. Menurut Osgood, makna merupakan hasil proses pembelajaran serta pengalaman seseorang dan merupakan satu proses mediasi untuk melambangkan sesuatu. Pada tahun 1953, Osgood juga telah memperkenalkan konsep sign atau tanda atau isyarat. Sehubungan dengan makna ini, yakni satu pola rangsangan atau jadi bukan objek itu sendiri yang memunculkan satu respon penengah dalam organ manusia. Selanjutnya yaitu teori dua faktor dari Mower. Teori dua faktor yang disempurnakan atau revised two-factor theory pertama kali diperkenalkan oleh Orval Hobart Mower pada tahun 1960. Teori ini disebut teori dua faktor yang disempurnakan karena menurut Mower ada dua jenis pengukuhan. Kedua jenis pengukuhan itu adalah yang pertama, pengukuhan bertambah atau incremental reinforcement atau hukuman kedua atau tambahan. Karena perasaan takut atau kecewa telah dibangkitkan atau ditambah dengan pengukuhan ini. Menurut Mower, hanya perasaan emosi saja yang dapat dibiasakan, sedangkan perilaku tidak dapat dibiasakan. Jadi, setiap respons yang dibiasakan adalah merupakan satu respon emosi yang bertindak sebagai satu dorongan yang merangsang seseorang untuk bertindak. Maka, dengan menambah perasaan takut yang merupakan hukuman tambahan pengukuhan dengan semakin tertingkatkan karena dengan demikian individu akan bertindak dengan lebih bersungguh-sungguh untuk mengelakkan hukuman tambahan ini. Jadi, menurut teori Mower ini, perasaan takut dan perasaan untuk mengharapkan sesuatu, begitu juga dengan perasaan lega atau kecewa merupakan reaksi-reaksi penengah atau mediasi yang tadi biasakan terhadap rangsangan yang berhubungan dengan suatu gerak atau balas respons yang membangkitkan ganjaran atau hukuman. Yang kedua yaitu pengukuhan berkurang atau decremental reinforcement merupakan ganjaran karena dengan berkurangnya pengukuhan, ketegangan yang disebabkan oleh perasaan takut menjadi berkurang dan dengan demikian mengharapkan atau perasaan lega telah dibangkitkan. Pada waktu ganjaran atau yang ditimbulkan oleh pengukuhan berkurang terjadi, maka seseorang individu akan mengalami perasaan lega. Begitu satu sign muncul yang menandakan bahwa satu peristiwa yang tidak diinginkan telah dielakkan, atau juga satu harapan dibangkitkan oleh sign yang menandakan bahwa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul. Pengertian teori-teori kognitif.
Senada dengan teori-teori yang bertumpu pada stimulus respon, teori kognitif ini pada awal kelahirannya dimulai dengan penggabungan teori stimulus respon dan teori Gestalt yang dilakukan oleh Tolman dan kawan-kawan. Maksud teori kognitif di sini adalah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Oleh karena itu, teori kognitif mencoba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Pada slide selanjutnya ada behaviorisme purposif dan Paulman. Teori behaviorisme purposif dikemukakan oleh Edward Churchill Tolman yang didasarkan pada penggabungan dua teori yang dikemukakan bahwa pembelajaran menurut hubungan stimulus respon mengajarkan bahwa pelajaran bergantung pada pengukuhan yang bermaksud bahwa apabila sesuatu perilaku atau gerak balas respon selalu menghasilkan ganjaran, maka respon atau gerak balas itu menjadi milik tetap atau bagian yang tetap dari keseluruhan perilaku seseorang. Teori behaviorisme purposif didasarkan pada penggabungan dua teori hubungan stimulus respon dan Gestalt. Teori behaviorisme purposif yang dikemukakan oleh Tolman mengajarkan bahwa sesuatu rangsangan tertentu menimbulkan respon tertentu, maka akan kita lihat rangsangan itu dalam perspektif yang baru. Selain memusatkan perhatian yang besar kepada rangsangan dan respon luar, teori behaviorisme purposif juga memasukkan konsep kognisi ke dalam sistemnya dan melihat perilaku secara keseluruhan, tidak dari satu bagian kecil tertentu. Jadi, unsur-unsur yang utama dan perlu dalam teori behaviorisme purposif adalah rangsangan, kognisi, peta-kognisi, tujuan, dan barulah respon gerak balas. Karena itu, teori ini juga sering digambarkan sebagai SOR. Dan selanjutnya ada teori medan Gestalt dari Wertheimer. Teori medan Gestalt diawali oleh sejumlah sarjana Jerman yang karena alasan politis pindah ke Amerika. Di antaranya Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka, dan Kurt Lewis. Sejarahnya, teori Gestalt muncul sebagai reaksi keras terhadap prinsip-prinsip trial and error yang dilakukan Thorndike dan para pengikutnya. Menurut Wertheimer, teori pembelajaran hanya mungkin mempunyai makna jika kesadaran diikutsertakan sebagai satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari persepsi dan pembelajaran. Kerangka persepsi teori Gestalt dikemukakan oleh proses perkembangan yang khas hanya dimiliki manusia. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Kohler terhadap seekor simpase, maka teori Gestalt memperkenalkan 5 buah hukum organisasi, yaitu yang pertama, hukum Pragnas. Hukum ini menyatakan bahwa organisasi psikologi cenderung bergerak ke arah keadaan Pragnas, yaitu ke arah Gestalt yang sempurna. Yang kedua, hukum kesamaan. Hukum kesamaan atau persamaan dalam persepsi situasi rangsangan penuh menyatakan bahwa benda-benda yang sama bentuk atau warna cenderung membentuk atau berkelompok sebagai satu keseluruhan. Yang ketiga, hukum proximity atau kedekatan. Hukum ini menyatakan bahwa persepsi kecenderungan menggabungkan benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan hal-hal yang berdekatan satu sama lain dalam satu ruang atau waktu. Yang keempat, hukum penutupan. Hukum ini mengatakan bahwa bidang-bidang yang tertutup, maksudnya selesai dan wujud, lebih stabil dan lebih mudah untuk membentuk gambar dalam persepsi dibandingkan dengan bidang-bidang terbuka, belum selesai dan belum berwujud. Dan yang terakhir, kelima, hukum kelanjutan baik. Hukum ini juga merupakan satu hal dari hukum Pragnas dari hampir serupa dengan hukum penutupan. Teori medan dari Lewin. Teori medan atau field theory diperkenalkan oleh Kurt Lewin setelah dia meninggalkan teori medan Gestalt dan lalu mengembangkannya teorinya sendiri. Menurut Lewin, ruang penghidupan seseorang terdiri atas A. diri sendiri,
Maksud yang dimaksud diri sendiri ini ya ada di diri sendiri. B. Lingkungan perilaku orang itu sendiri. Lingkungan maksud dari perilaku orang itu ya wilayahnya di orang itu. Teori Lewin ini dimasukkan dalam kelompok teori kognitif karena peranan diri sendiri, organisme, di dalam ruang penghidupan itu sangat besar, terutama dalam menentukan reaksi respon atas organisme individu. Menurut Lewin, sistem-sistem ketegangan inilah yang menjadi dasar perilaku, sehingga dalam menentukan sifat-sifat ketegangan ini organisme itu sendiri memegang peranan yang sangat penting. Adanya 3 buah konsep penting dalam teori Lewin, yaitu 1. Tujuan, 2. Pengamatan atau persepsi, 3. Motivasi untuk mencapai tujuan. 4. Teori perkembangan kognitif dari Piaget. Menurut Piaget, kecerdasan adalah satu bentuk keseimbangan atau penyeimbangan ke arah mana semua fungsi kognitif bergerak. Menurut Piaget, pengkajian peringkat-peringkat perkembangan kecerdasan pada mulanya merupakan pengkajian pembentukan struktur operasi-operasi kecerdasan ini. Terdapat 4 buah peringkat atau tahap penting dalam perkembangan kecerdasan, yaitu A. Tahap deria motor, B. Tahap praoperasi, C. Tahap operasi konkret, D. Tahap operasi formal. Piaget berpendapat bahwa pemodelan bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kognitif secara keseluruhan dan khususnya sebagai bagian dari kerangka fungsi simbolik. Bagi Piaget, bahasa merupakan hasil dari perkembangan intelek secara keseluruhan dan sebagai lanjutan pola-pola perilaku yang sederhana. 5. Teori genetik kognitif dari Chomsky. Teori genetik kognitif ini didasarkan pada satu hipotesis yang disebut hipotesis nurani. Hipotesis ini mengatakan bahwa otak manusia dipersiapkan secara genetik untuk berbahasa. Chomsky berpendapat tidak mungkin seorang kanak-kanak mampu menguasai bahasa ibunya dengan begitu mudah, yaitu tanpa diajar, dan begitu cepat dengan masukan yang sedikit tanpa adanya struktur universal dan LAD itu di dalam otaknya secara genetik. Dalam proses pemerolehan bahasa, tugas anak-anak dengan alat yang dimilikinya, yaitu LAD, adalah menentukan bahasa masyarakat manakah masukan kalimat-kalimat yang didengarnya itu akan dimasukkan struktur awal atau skema nurani yang dimilikinya. Semakin diperkaya setelah bertemu dengan masukan dari bahasa masyarakatnya, dan anak-anak akan membentuk teori tata bahasanya berdasarkan itu. Keadaan ini merupakan hal yang luar biasa mengingat betapa rumitnya bahasa yang sedang diperolehnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.